Konbanwa, selamat malam semuanya, apa kabar? Halo. Sebelum memulai video ini, gue mau berterima kasih. Subscriber sudah 1000, bahkan terakhir ngecek 1100 sekian. Terima kasih. Dan kemarin di Instagram gue ngepost sekitar seminggu yang lalu, itu gue mau adakan Q&A atau question and answer. Jadi bagi yang mau nanya seputar apapun, seputar Jepang, seputar kuliah, silahkan tinggalkan komen di Instagram gue. Salah satu postingannya itu yang gambar pohon di depan kampus. Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk dan akan gue jawab di video ini. Pokoknya terima kasih sebelumnya. Dan keep subscribe ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan gue mungkin akan bikin part 2 dan part sekian ke depannya. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Pertama dari Selvia Anggara. Halo Selvia. Mas, kenapa tertarik kuliah di Jepang? Terus selama di Jepang ada hal yang paling bikin kangen rumah atau enggak? Pertama, kenapa kuliah di Jepang? Karena suka sama Jepang. Jadi eh, kalau angkatan kalau angkatan kita, angkatan 90-an nih, ya angkatan 90-an pasti sangat akrab sama namanya Jepang. Dari kartun, dari komik, dari film, budaya sedikit, dari makanan, pokoknya kita sangat familiar dengan budaya-budaya Jepang. Jadi nggak sedikit orang, terutama anak-anak Indonesia yang tertarik sama hal-hal yang berbau Jepang. Dan itu termasuk gua. Jadi mulai SD, SMP udah mulai suka sama Jepang lebih ke arah serius sih. Nggak cuma hanya nonton menikmati aja, tapi pengen mempelajari juga. Terus SMA itu waktu SMA ada klub bahasa. Bisa pilih ada Jerman, Prancis, Jepang, Rusia, Arab, dan lain-lain. Dan gue pilihnya Jepang. Jadi sudah sebelum masuk kuliah, oh ya, gue kuliah di sastra Jepang S1-nya. Jadi sebelum kuliah di S1 gue sudah mengetahui sedikit tentang bahasa Jepang, kayak huruf hiragana atau huruf katakana. Dan setelah gue masuk kuliah, gue pilih sastra Jepang. Terjebak sebenarnya. Itu mulai belajar segala macam, nggak hanya dari bahasa tapi dari orangnya juga, dari sosiologinya, dari ekonominya sedikit, dari budaya terutama. Dan gue sudah mulai tertarik untuk pengen tinggal di Jepang. Awalnya dulu pengen tinggal ke Jepang itu sebagai worker, jadi kerja di Jepang, tapi ternyata kenyataannya malah sebagai mahasiswa. Ya sama-sama, yang penting bisa bisa tinggal dan merasakan hidup di Jepang. Lalu selama di Jepang kangen rumah apanya? Apanya ya? Oh, apa yang paling bikin kangen sama rumah? Selain keluarga ya, kalau keluarga sih udah pasti. Yang bikin kangen adalah pertama kamar. Gue kangen kamar ya, pengen tidur di kamar sendiri. Yang kedua adalah makanan, pasti. Jadi dua hal itu ya, makanan sama kamar. Kangen sama kamar, pengen tidur di kamar sendiri. Yang kedua kangen sama masakan rumah. Walaupun kadang-kadang belinya di luar, makan di rumah, yang penting kan makannya di rumah gitu. Jadi makanan rumah gue anggapnya. Itu ya hal yang pengen gue kangenin selama di Jepang tentang rumah. Oke. Yang kedua dari Rafina Noviawati. Halo Rafina ini sering komen di postingan gue, terima kasih. Pertanyaannya adalah, Bang, pacarnya siapa? Kayaknya nggak pernah di publik. Terus kapan pulang ke Indonesianya? Pacarnya siapa? Nggak usah dijawab kali ya. Intinya ada yang disuka sih, jadi bukan pacar, jadi hanya ada yang disuka aja sekarang pada momen sekarang ini. Jadi kalau dibilang pacar juga bukan sebenarnya. Kenapa nggak pernah di publik? Kalau walaupun dulu punya pacar juga nggak pernah yang di publik sampai gimana sih. Ya posting bareng ya pernah, tapi sangat jarang sih kalau dibandingkan dengan pasangan-pasangan lain. Karena nggak suka aja, nggak suka nggak suka apa ya. Kayak contohnya gini deh, profile picture mau di handphone, mau di sosial media ataupun di messenger gitu ya, kan suka ada profile picture-nya, DP-nya tuh display picture-nya. Itu walaupun lagi punya pacar tetap pakai foto sendiri gitu. Ya nggak tahu itu sebuah hal yang positif atau negatif. Mungkin ada yang bilangnya itu positif, ada yang bilangnya negatif. Lo nggak berani expose cewek lo gitu-gitu. Ya masing-masing punya pendapat. Cuman gue orangnya bukan yang sangat tertuju kepada hal-hal yang memamerkan kemesraan di depan umum. Intinya itu.
Terus kapan pulang ke Indonesia? Pulang ke Indonesia for good. For good itu kalau sudah segala kewajiban diselesaikan, mungkin tahun depan, antara bulan September atau Oktober, atau mungkin bisa lebih lama. Karena visa gue sendiri sampai Desember 2017. Nggak tahu nih setelah lulus apakah akan diperpanjang atau enggak. Tapi bulan depan akan pulang ke Indonesia untuk beberapa alasan keluarga sama alasan mencari data untuk tesis. Oke? Oke, lanjut pertanyaan ketiga dari Windayu. A-nya panjang. Kak, pertama kali datang ke Jepang, ngerasa sulit nggak sih untuk beradaptasi? Ceritain dong, Kak. Suka duka jadi mahasiswa di Jepang itu seperti apa? Terima kasih. Pertama, cara adaptasi ya. Biasanya kalau orang pindah ke suatu negara, apalagi negaranya asing buat mereka, itu ada yang namanya culture shock. Culture shock itu ya culture budaya, shock itu terkejut gitu. Jadi terkejut sama perubahan budaya yang selama ini dia hidup di Indonesia tapi pindah ke negara yang benar-benar berbeda dengan keseharian atau adat istiadatnya di Indonesia. Jepang itu sangat berbeda dengan Indonesia ya. Mulai dari agama, mulai dari kebiasaan, mulai dari macam-macam, dari gaya hidup dan lain-lain. Tapi kalau gue pribadi ngerasa sulit atau enggak, karena sebelumnya sudah tahu Jepang seperti apa ya. Dulu waktu 2011 juga pernah ke Jepang, walaupun dalam hanya rangka liburan aja, hanya seminggu kurang bahkan. Jadi udah tahu kira-kira tinggal di Jepang nanti bakal seperti apa. Tapi yang bikin sangat sulit beradaptasi adalah makanan sih. Pertama makanan. Walaupun di Indonesia sering makan makanan Jepang, tapi rasanya beda gitu. Kalau di Indonesia mungkin sudah dilokalisasi jadi makanan, rasanya udah jadi rasa Indonesia gitu, karena bumbunya juga pakai bumbu Indonesia, chef atau kokinya juga kokionya orang Indonesia. Jadi walaupun masakan Jepang tapi ya tetap taste-nya taste Indonesia gitu. Itu makanan. Lalu yang kedua, kebiasaan berkendara, bertransportasi. Karena di sini semuanya serba transportasi umum, jarang sekali yang pakai kendaraan pribadi. Kereta di sini sangat mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena tepat waktunya itu sangat tepat. Jadi berangkat 16.53 itu 16.53 jalan, nggak mungkin 16.52 atau 54. Bener-bener 16.53 keretanya jalan, kalau tulisannya 16.53 gitu. Itu ya kalaupun terlambat itu pasti ada pemberitahuan. Jadi tidak mungkin tidak ada pemberitahuan kalau terjadi tidak tepat dengan jadwal yang ditentukan. Lalu itu adaptasinya soal transportasi, lalu soal makanan juga, soal ya interaksi sama orang Jepang. Interaksi sama orang Jepang ya gitu deh, walaupun bisa bahasa Jepang ya, tapi masih seputar daily conversation biasa aja. Jadi kalau sudah yang agak-agak tinggi ya harus masih lihat-lihat kamus segala macam, karena memang yang nggak dipakai setiap hari gitu kan, ilmunya setelah lulus suatu S1 itu hilang begitu saja. Terus yang kedua, suka duka jadi mahasiswa Jepang. Mahasiswa di kampus gue sendiri ya, jadi kan gue programnya global, jadi pakai bahasa Inggris. Meskipun pakai bahasa Inggris, walaupun kalian juga sudah fasih dengan bahasa Inggris, ternyata tidak semudah yang dibayangkan ketika kuliah menggunakan bahasa Inggris kalau sebelumnya pakai bahasa Indonesia. Apalagi business school. Gue kayaknya pernah cerita sebelumnya. Jadi kalau business school itu kita sistemnya diskusi, karena jadi bukan hanya satu arah dari si profesor ke mahasiswanya ngajarin gitu-gitu aja, tapi kita harus aktif juga ngomong, kita harus aktif diskusi, debat, nanya segala macam. Itu yang sangat gue tidak biasa. Jadi waktu di sastra Jepang, kuliah sastra Jepang di Unpad dulu, itu benar-benar ya senseinya ngajarin, ya udah gitu, ngajarin kita cuma nyatel, kita jawab pertanyaan, kita ngerjain tugas, semacam satu arah komunikasi aja. Tapi kalau di sini benar-benar multi arah. Jadi kadang-kadang dari mahasiswanya informasinya, dari kita sendiri, dari profesornya. Jadi benar-benar kayak diskusi aja, kayak musyawarah. Dan itu jujur gue gak biasa awalnya, apalagi pakai bahasa Inggris. Meskipun gue sering gue paham bahasa Inggris, jadi ketika orang ngomong gue 100% ngerti bisa. Tapi ketika kita mau balas ngomong, itu merangkai kata-katanya itu yang susah, karena memang gak biasa.
Jadi biasanya kalau bahasa Inggris dipakainya cuman pas kerja, pas kirim email. Itu kan agak pasif ya. Misalnya kerja ya cuman misalnya lu kerja di perusahaan multinasional, bosnya orang asing, pakai bahasa Inggris komunikasinya. Tapi kan rekan kerja kan orang Indonesia juga, jadi tetap 90% atau 80% tetap pakai bahasa Indonesia di kampus atau di kantor. Jadi di kampus, di kantor. Lalu nonton bahasa Inggris, dengerin musik bahasa Inggris, tapi tetap tidak ada aktif lidah kita atau lisan kita nggak aktif untuk ngomong bahasa Inggris. Itu yang bikin susah. Jadi jujur 2 minggu sampai 3 minggu awal itu agak struggling untuk berkomunikasi, tapi setelah itu karena orang-orangnya asik, teman-temannya, karena memang banyak juga yang nggak native gitu, yang dari Amerika, yang native kan dari Amerika, Kanada, lalu dari beberapa negara Afrika, itu mereka ada yang native, ada yang memang dia first language-nya, jadi kayak lingua francanya dia bahasa Inggris gitu. Sedangkan Indonesia, kita bandingkan sama Malaysia aja beda. Malaysia mereka pakai bahasa Inggris mungkin 80%, cuman kita hanya 20% yang mungkin pakai bahasa Inggris. Jadi itu yang membuat gue agak-agak susah berkomunikasi di awal. Itu dukanya. Duka yang lain adalah mahal. kuliahnya agak mahal untuk pengeluaran dan lain-lain. Udah dibahas di video sebelumnya. Sukanya, karena gue bertemu banyak sekali orang yang belum pernah gue temui sebelumnya, dari negara yang belum pernah gue tahu sebelumnya. Kayak di kampus, di kelas gue ini, kita ada sekitar 40 orang lebih dari 25 negara. Bayangkan 25 negara kumpul di satu ruangan. Gue cuma satu-satunya orang Indonesia. Mayoritas dari Afrikanya Afrika Selatan, Amerika, sama dari China. Sisanya dari negara-negara yang gue belum pernah punya kenalan sebelumnya. Contoh kayak Portugal, gue belum pernah punya teman orang Portugal sebelumnya. Kanada, gue belum pernah punya teman orang Kanada. Senegal, Zambia, Mauritania, Maroko, Tajikistan, Kazakhstan, Mesir, itu semuanya benar-benar negara yang gue belum pernah punya teman di situ. Aduh, itu benar-benar pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Karena networking kan yang pasti. Kita jadi tahu negara mereka, kita tahu dari sudut pandang yang lain gitu, melihat suatu permasalahan di dunia. Jadi nggak hanya dari sudut pandang orang Indonesia aja. Jadi selain dalam rangka belajar bisnis bareng, tapi juga menjalin hubungan pertemanan. Itu yang jadi salah satu sukanya. Kenapa kuliah di Jepang ya. Tapi kalau ngambil global yang global program ya, tapi kalau yang Japanese program ya, tapi teman-temannya ya orang-orang Jepang juga gitu. Terakhir dari Kevin Ardian. Halo Kevin, terima kasih sudah nanya. Pertanyaannya, Kak, kalau dosisa peluang beasiswanya besar enggak? Terus universitas yang peluang beasiswanya besar apa aja ya Kak? Semoga tahu walaupun bukan anak beasiswa. Makasih. Pertama, kalau dosisa peluang beasiswanya besar atau enggak? Beasiswa. Dosisa adalah kampus atau universitas privat atau swasta. Jadi lebih banyak disupport oleh beasiswa dari private. Jadi kayak company, kayak ada dari Omron kemarin, dari Omron, dari Fujitsu, dari apa tuh? Aduh, lupa. Ada perusahaan Jepang gede. Lupa namanya. Mitsubishi ada kasih sponsor ke, bukan sponsor, jadi beasiswa gitu. Tapi terpilih aja sih siapa yang ada seleksinya dan lain-lain. Tapi tetap disupport oleh pemerintah juga. Kayak ada Max, MEXT, atau Mombusho. Mungkin kalian pernah dengar Mombusho. Dan kalau dari Indonesianya, silakan melihat LPDP ya. LPDP ada di bawah sini linknya. Silakan kalian cek sendiri. Dosisa sayangnya tidak bekerja sama dengan LPDP. Nah, ini mungkin nyambung ke pertanyaan yang berikutnya. Terus universitas yang peluang beasiswanya besar apa ya? Ini maksud pertanyaannya, gue nggak tahu apakah universitas Jepang atau universitas secara umum. Cuman kalau lo mau tahu, Kevin, yang kampus mana yang bekerja sama dengan LPDP, silakan cek website yang tadi. Lalu silakan pilih negaranya ada di mana, dan ketika ada list universitas yang muncul, berarti itu universitas yang kerjasama dengan LPDP. Jadi kalian bisa, kalau kalian ambil salah satu program di situ, itu yang bisa disupport beasiswa oleh LPDP. Tapi dosisa enggak, makanya gue nggak dapat LPDP, bahkan daftar pun nggak bisa.
gitu. Lalu beasiswa yang lain ada namanya JICA. JICA itu Japan Innovation Corporate Agency. Bener nggak ya? Salah. Japan International Cooperation Agency. Oke, JICA adalah Japan International Cooperation Agency. Itu dia juga menyelenggarakan ada semacam beasiswa kerjasama dengan pendidikan. Jadi teman-teman gue yang dari Afrika itu mereka mungkin 90% beasiswanya dari JICA, tapi memang ada kontrak-kontrak tertentu yang harus dipenuhi, kayak mereka harus nulis research selama di luar tesis ya, nulis research untuk JICA itu di luar tesis. Kenapa dari teman-teman dari Afrika itu banyak? Karena JICA ini lagi mau invest di negara-negara Afrika. Mereka invest dengan cara ngasih dana pendidikan ke mahasiswa-mahasiswanya untuk sekolah di Jepang, dan nanti setelah lulus mereka mempekerjakan mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk kerja di perusahaan Jepang yang akan mau invest di negara-negara di Afrika. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi makanya ada plus minusnya nih. Ketika lu terikat kontrak dengan beasiswa di salah satu lembaga tertentu, itu nanti akan jadi jadi ada kontrak sampai nanti lulus tadi. Cuman kalau yang LPDP juga LPDP juga ada sih. Jadi dia salah satu contohnya adalah lu harus kembali ke Indonesia setelah lulus. Jadi setelah lulus lu nggak boleh tinggal di negara tersebut, tapi lu harus pulang. Itu salah satu syarat LPDP yang gua tahu. Yang gua tahu ya, terakhir yang gua tahu. Mungkin sekarang udah ganti. Selesai. Jadi 4 pertanyaan tadi untuk part 1. Nanti mungkin kalau subscriber gue udah 5.000 udah 5.000 mungkin nanti akan ada Q&A lagi. Terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe. Jangan lupa di komen di bawah, di like juga, di share videonya. Pokoknya semoga sukses buat kalian, karena ini pertanyaannya rata-rata pertanyaannya ini berpusat di sekitar tentang sekolah, tentang kuliah, tentang maupun ada yang nanya pacar tadi. Aduh, siapa pacarnya? Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah, konbanwa. Arigatou gozaimasu.